Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kali ini saya akan membawakan tentang adab-adab ketika makan dan minum. Dan sebelum itu adalah saya akan membacakan satu hadis yang berbunyi, An Nabi radhiyallahu anhu qala ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amaqatu innistahu akala fa in karahu taraka. Muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah mencela makan sesuatu makanan. Apabila menyukainya, beliau memakannya, dan apabila tidak menyukainya, maka beliau akan meninggalkannya. Muttafaq alaih. Kesimpulan dalam hadis ini adalah jika kita tidak suka dengan suatu hal ataupun suatu makanan dalam hidup kita, kita jangan mencela atau mencaci maki makanan tersebut. Kita hanya meninggalkannya dan menjauhi makanan tersebut. Dan sebaliknya, jika kita suka, maka kita tinggal makannya, tidak usah mengejek-ngejek atau mengatai makanan tersebut. Oke, berikutnya adalah adab-adab ketika makan dalam Islam berserta penjelasannya. Yang pertama adalah membaca basmalah sebelum makan. Membaca basmalah meningkatkan kita bahwa rezeki berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan melindungi makanan dari gangguan syaitan. Kemudian ada yang kedua, itu adalah makan dengan tangan kanan. Dengan sunnah Rasulullah adalah kita memakan dengan tangan kanan. Diwajibkan seperti itu. Lalu lebih bagus dan lebih sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad menggunakan 3 jari kanan. Makan dengan tangan kanan adalah sunnah Nabi dan tanda kehormatan serta keberkahan dan kebersihan. Selanjutnya adalah makan dari bagian terdekat. Adab ini menunjukkan etika sopan santun dan mencegah sikap tamak dalam mengambil makanan. Jadi jika kita mau makan sesuatu makanan, memakan makanan lah yang terdekat dari kita. Selanjutnya adalah tidak meniup atau mendinginkan makanan atau minuman dengan mulut. Hal ini untuk menjaga kesopanan, kebersihan, dan menghindari bahaya dari meniup makanan atau minuman yang panas. Selanjutnya atau yang kelima adalah tidak berlebihan atau israf. Berlebihan dalam makanan menimbulkan penyakit dan menunjukkan kekurangan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita suatu kenikmatan yang sangat kita sukai, yaitu diberikan makanan. Selanjutnya adalah tidak mengkritik makanan. Sesuai hadis yang tadi saya jelaskan, tidak mengkritik makanan apabila kita tidak suka. Kita hanya tinggal meninggalkan suatu makanan yang tidak kita suka dan mengkritik atau mencaci maki makanan tersebut. Selanjutnya adalah makan secara bersama. Makan bersama adalah mempererat hubungan sosial dan mendatangkan berkah dari makanan tersebut yang kita telah makan. Selanjutnya adalah membersihkan tangan sebelum makan.
Nabi SAW menganjurkan untuk membersihkan setelah makan. Hal ini menjaga kebersihan dan mencegah penyebarannya kuman. Lalu selanjutnya atau yang terakhir ada membaca doa setelah makan. Doa sebagai bentuk rasa syukur dan nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan adab-adab ini tidak hanya menanamkan kesopanan dalam kehidupan sehari-hari tetapi juga menunjukkan bahwa Islam mengatur segala aspek kehidupan dengan baik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengakhiri khutbah ini, marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan hidayah, kekuatan iman dan amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.